kemudian beliau perintahkan untuk dicatat. Yang kedua yang termasuk penjelasan beliau adalah beliau memberikan penjelasan secara terperinci dari alif sampai ya apa yang dimaksud dengan firman Allah itu di dalam Al-Quranul Karim. Disinilah kedudukan sunnah. Sehingga kalau orang meninggalkan sunnah, samalah artinya dia meninggalkan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran dan sunnah terjaga dan terpelihara sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Para ulama mengatakan termasuk di dalamnya sunnah. Kenapa? Karena sunnah yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Kalau sunnah tidak terpelihara, tidak dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, maka bagaimana seseorang dapat memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim? Yang kelima, hadis yang sampai kepada kita melalui jalur atau yang kita kenal dengan ilmu riwayat. Ada yang meriwayatkannya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi mengerjakan sesuatu perbuatan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar atau melihat perbuatan atau perkataan para sahabat atau sebagian sahabat, kemudian beliau mentakrirnya, menyetujuinya. Itu diriwayatkan oleh sahabat. Kemudian sahabat saling meriwayatkan di antara mereka. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Kemudian tabi'in saling meriwayatkan di antara mereka. Kemudian tabi'in menyampaikan kepada atba'ut tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in saling meriwayatkan di antara mereka, dan seterusnya sampai dicatat oleh para perawi hadis atau mukharrij yang mentakhrij hadis ini, yang mengeluarkan hadis ini dengan sanadnya yang kita kenal seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam, Al-Imam Ibn Abi Shaybah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan seterusnya. Nah, tinjauan ilmiah hadis ada yang sah dan ada yang tidak sah. Ini masuk dalam pembicaraan ilmu dirayah. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengkhususkan orang-orang tertentu untuk memeriksa hadis yang mulia ini, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang sah dan mana yang tidak. Dan ini masuk ke dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga tidak seorang pun yang berdusta atas nama beliau di barat melainkan telah terbongkar di timur. Tidak seorang pun yang berdusta atas nama beliau dan dia bersembunyi, melainkan akan dibuka, dibongkar oleh orang-orang yang mengetahuinya, oleh orang-orang yang alim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan umat ini dengan ilmu ar-riwayah. Kemudian hadis berdasarkan tinjauan ilmiah, kalau kita tinjau, kita lihat dari jurusan banyaknya orang yang meriwayatkannya. Saya ulang, kalau kita tinjau, kita lihat, kita periksa dari jurusan banyaknya orang yang meriwayatkannya, baik dari mulai sahabat, bukan hanya satu dua orang sahabat, tapi ada beberapa puluh sahabat, demikian juga tabi'in, demikian juga tabi'ut tabi'in. Maka para ulama membagi hadis, ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Hadis yang mutawatir, kata ulama, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang jumlahnya cukup banyak secara tinjauan ilmiah.
Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh berpuluh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang sesudahnya. Adapun yang kedua, hadis ahad yang dibawa mutawatir dibagi menjadi hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Tetapi semuanya adalah diterima. Apa yang saya katakan tadi, dan ini telah dijelaskan oleh para ulama dan mereka telah ijma, adalah semata-mata tinjauan ilmiah dari jurusan banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut, bukan dari segi atau jurusan tertolak dan tidaknya. Kalau tertolak dan tidaknya dilihat dari apakah hadis itu sah atau tidak sah, dilihat dari jurusan ilmiah pemeriksaan terhadap ruwatul hadis, rawi-rawi hadis, dan juga yang berkaitan dengan mutunul hadis, matan-matan hadis dan seterusnya. Jadi pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad tidak ada sangkut pautnya tentang diterima atau tidaknya hadis tersebut. Karena para ulama telah ijma diterimanya sesuatu hadis, baik itu mutawatir atau ahad, dilihat dari sah dan tidaknya hadis itu. Kalau hadis itu telah sahih atau hadis itu hasan, maka diterima oleh para ulama, hatta yang meriwayatkan hanya 1 orang sahabat. Saya berikan satu contoh, sebuah hadis yang diterima oleh seluruh umat Islam, dari orang alim sampai orang awam, yang meriwayatkan hanya seorang sahabat, dan tabi'in yang meriwayatkan hanya 1 orang, dan seterusnya. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ini hadis gharib. Hadis ahad yang masuk dalam kategori gharib, yakni hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Karena hadis ahad terbagi menjadi 3 macam. Tadi saya sebutkan masyhur, aziz, dan gharib. Dan hadis innamal a'malu binniyat diterima oleh seluruh kaum muslimin. Cukuplah hadis ini membatalkan, menghancurkan hujjah, alasan orang atau ahli bid'ah al-mutakallimun, orang ahli kalam, dia mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa diterima dalam akidah. Saya bertanya kepada antum, apakah hadis innamal a'malu binniyat khusus hukum atau akidah saja, atau meliputi akidah dan hukum? Siapa yang bisa jawab? Antum bisa jawab? Hadis innamal a'malu binniyat meliputi aqaid, akidah, dan ahkam. Niat al-ikhlas termasuk dalam bidang apa? Al-aqidah. Seorang harus beribadah kepada Allah dengan ikhlas, jangan syirik. Lawan dari ikhlas asyirku billah. Ini hadis gharib. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, mengulang-ulang hadis yang mulia. Silahkan saudara cek, periksa di kitab Sahih Bukhari. Di awal kitab Bad'il Wahyi, pertama hadis yang beliau bawakan innamal a'malu binniyat. Wahyu masuk dalam bagian al-aqidah. Kemudian di Kitabul Iman beliau ulang lagi hadis innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Masuk juga dalam bagian hukum.